Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Halo, iya. Balik lagi di podcast bersama saya Meta Bara Brutu dan saya Fatimusa Talbana. oke, Iya. jadi kita hari ini mau ngapain Ban? Oke, jadi kita hari ini Mau ngobrol-ngobrol ngobrol santai ya? aja, ngobrol santai. Nah, tapi di Oke. sini topiknya menarik nih, Bu. Oke, nah kamu sebenarnya penasaran terlebih dahulu nggak sama dengan Apa tuh? panggilan teman-teman yang mendengarkan Oh kita? iya, lupa ya saya. Gimana tuh, Bu? Oke, saking semangatnya nih Ban. Iya, Nah, semangat jadi banget dia nih. nggak sabar berdiskusi gitu ya. Iya, betul. Iya, oke. Ya, Jadi gimana? gini Ban, kalau misalkan saya bilang, halo soulmate, Halo soulmate. ya good day mates gitu ya. Oke, siap. Oke, halo soulmate. Good day, mate. Ya, Oke. balik lagi bersama kita Iya, gitu. siap. Ya, Iya. nah jadi kita balik lagi ke topik ya Ban. Nah, jadi Bana ya Iya, panggilannya. Bana. Oke, jadi kita hari ini mau ngobrol tentang satu topik yang out of the box ya, menurut saya. Iya. Ya. Ya, menurut saya juga sih, Bu. Gitu, Karena kan ini agak-agak jurang nih topik pembahasannya. Iya. Banyak Kalau misalkan kontroversinya lah gitu. kalau nggak hati-hati bisa jatuh gitu maksudnya. Iya. Oke, nah jadi kira-kira kita mau bahas apa nih Ban hari ini? Nah, jadi kita hari ini bakal ngebahas topik tentang bagaimana Marlboro, Heeh. atau kan teman-teman juga pasti udah pada tahu tentang Marlboro itu, bahwa Marlboro brand rokok gitu. Nah, jadi kita di sini nggak bakal bahas bagaimana pemasaran mereka, cuman kita bakal bahas bagaimana dia Marlboro ini ngejual lebih dari sekedar brand, Bu. Oke, jadi maksudnya berarti mungkin kayak kita mengulas bagaimana orang yang beli rokok Marlboro ini Iya. mungkin dilihat dari lifestyle Benar. gitu ya, Personality. personality. Kemudian juga ada values-nya juga, Bu. Oke, nah jadi emang sebenarnya kira-kira bagaimana Ban? Nah, jadi kita langsung aja nih, Bu. Jadi, oke. Boleh. Jadi Marlboro ini mereka tuh nggak cuman ngejual rokok doang gitu. Nah, tapi mereka juga ngebangun brand dan ngejual brand mereka. Nah, dari personality, kemudian lifestyle dan values yang tadi kita udah bahas di awal. Jadi langsung masuk ke personality-nya aja. Mereka tuh ngejual brand mereka dengan personality seolah-olah mereka itu maco, bebas, dan mandiri. Oh, oke. Jadi emang kenapa? Emang apa yang bisa Bana lihat gitu kan? Kok bisa menyimpulkan bahwa Marlboro itu kalau dilihat-lihat itu konsumennya orang yang maco dan lain sebagainya. Bebas dan mandiri. Bebas dan mandiri. Emang kenapa? Apa yang dilihat sama Bana? Nah, jadi Marlboro ini pinter, Bu. Mereka ini ngebangun pemasaran mereka mulai dari iklan, kemudian dari bentuk produknya. Mereka ini ngebuat seolah-olah mereka itu produk yang digunakan oleh orang-orang yang maco gitu. Contohnya nih, jadi contohnya mereka itu tahulah koboi, teman-teman. Ya, Ibu cowboy. juga tahu koboi kan? Tahu. Topinya yang lebar. Iya. Topinya yang lebar, benar. Jadi Marlboro ini ngebuat koboi itu jadi simbol ikon produk mereka. Oke. Atau biasanya mereka sebut itu Marlboro Man. Oke, betul. Saya pernah ingat ya. Jadi Marlboro itu dia menggunakan kalau nggak salah pakai kuda, pakai motor apa kuda sih? Ada dua-duanya, Ada Bu. dua-duanya ya? Iya, Cuman iya yang kan? biasa dijadiin iklan poster atau iklan-iklan postingan gitu, mereka menggunakan koboi dengan topinya yang Topinya lebar kan. yang lebar. Kemudian juga kudanya juga dibawa gitu Iya, sama benar. koboinya. Sebenarnya kenapa sih alasannya gitu kan? Kenapa mereka menggunakan koboi motor ataupun motor pasti motor laki Iya, ya? motor laki. Kemudian ada kuda gitu kan? Emang asosiasi atau penggambaran apa yang diharapkan oleh Marlboro itu? Nah, jadi nih Marlboro itu membuat seolah-olah pasti teman-teman juga pernah lihat di film-film atau di cerita-cerita bahwa koboi itu orang yang berani gitu, yang berani dengan maco. tantangan, maco, Petualang. iya benar. Tapi bukan petualang. bolang kan? Bukan bolang kan family friendly. Ini kan Bocah lebih ini. petualang. Oke. Nah, lanjut lagi tadi ke koboi. Koboi ini kan identik dengan cowok yang maco gitu, Iya, maco, betul. berani ambil resiko dan lain-lain. Nah, Marlboro ini pengen menghubungkan, Menyampaikan. menyampaikan bahwa
produk ini nih, brand Marlboro ini, mereka identik dengan koboi tersebut atau dengan kata lain maco, mandiri, kemudian juga bebas gitulah. Nah, jadi sebenarnya sih jadi saya teringat sesuatu hal gitu kan. Apa tuh, Bu? Nah, jadi biasanya nih kalau misalkan dalam perilaku konsumen ya, kenapa suatu brand itu ingin menyampaikan bahwa value atau personality dari brand ini itu seperti ini gitu. Misalkan kalau Marlboro tadi personalitinya adalah digambarkan dengan cowok yang maco, suka petualangan, tantangan dan sebagainya gitu. Si Marlboro ini menginginkan bahwa konsumen yang membeli atau mengkonsumsi produk Marlboro itu juga diasosiasikan dengan cowok yang maco gitu ya. Jadi Marlboro itu pinter lah istilahnya, mereka kalau mereka tuh mengkoar-koarkan bahwa misalnya lu maco ataupun mandiri nggak lengkap, tapi harus ini dulu beli produknya mereka gitu dulu. Tapi dari packagingnya juga kalau menurut saya ya dari rokok-rokok yang lain itu dia lebih kayak tapi kan ada warna putih sama merah ya. Iya, warna putih dan merah. Tapi sebenarnya kenapa sih mereka pakai warna putih dan merah padahal kalau ibarat kata kalau maco itu kan warnanya hitam. Oh iya, jadi gini, bentuk bungkus mereka itu terinspirasi dari vintage Amerika zaman dahulu, di mana koboi-koboi ini Warnanya iya warnanya maksudnya motif-motifnya kotak-kotak. Iya, dengan hal-hal kayak gitu mereka sangkut pautkan dengan bungkus mereka, jadi memperkuat bahwa mereka itu ngejual brand brand yang maco, brand yang bebas. Emang warna merah sama putih itu menggambarkan kebebasan? Warna merah sih berani, Bu, maksudnya kan. Cuman kan ya bagaimana mereka memasarkan produk-produk mereka dengan bungkus mereka yang seperti itu, mereka berhasil membangun brand yang kita tahu maco seperti itulah. Oke. Kalau misalkan kita hubungkan ini kan nggak seru ya kalau misalkan nggak asik kalau misalkan kita tidak membandingkan gitu kan. Kompetitornya ya. Kira-kira ada nggak yang berlawanan gitu ya atau yang berbeda personality dari brand ini gitu kira-kira apa? Ada. Jadi brand kita ambil dari brand lokal aja ya, Bu. Jadi ada kalau Marlboro tuh brand luar berarti. Brand luar. Nah, jadi ada brand Indonesia, brand lokal. Jarum, teman-teman juga pasti pada tahu Jarum. Jadi tadi apa Jarum ya? Jarum. Nah, kalau nggak ketika kamu ngomong Jarum itu saya langsung inget deh. Jarum itu saya kabulkan permintaanmu. Iya benar. Sih? Jadi itu iklan yang terkenal dan dari iklan tersebut Jarum bisa membrandingkan bahwa diri mereka itu kental dengan budaya Indonesia. Betul. Apalagi di iklan tersebut ada orang yang pakai belangkon gitu kan. Itu sampai sekarang loh dia. Bener. Pakai belangkon. Emang sih berubah ya. Ininya gitu kan. Saya kabulkan. Tapi yang jadi tuh si artis itu gitu kan namanya siapa gitu. Dan selalu pakai belangkon kayak orang Jawa itu. Dan hal itu juga kan cocok sama Jarum gini yang lokal dan bangga dengan budaya-budaya Indonesia gitu. Ya. Jadi kalau ngomongin tentang mendukung kebudayaan lokal itu. Iya, budaya. Jadi kenapa saya kepikiran kenapa akhirnya Jarum juga menjadi sponsor besar untuk kegiatan bulu tangkis. Oh, jadi gini, Bu. Jarum itu kan sebenarnya awalnya dari ini ya, dari brand produk rokok. Nah, kemudian mereka itu mulai berinvestasi ke bidang-bidang lain. Apalagi misalnya contoh bidang bulu tangkis pasti terkenal lah itu. Kenapa bulu tangkis yang dipilih kok bukan kegiatan lain gitu? Misalkan kayak Kopiko. Kalau Kopiko kan dia nampil di iklan TV, di sinetron gitu kan, di drakor. Tapi kenapa kalau Jarum itu kok pilihnya yang olahraga gitu kan? Berbeda iya gitu kan? Iya, karena kan gini, Jarum itu selain orang-orang identik dengan produk rokoknya, mereka juga terkenal di dunia olahraga karena berhasil membawa Indonesia waktu itu juara
Olimpiade, juara Olimpiade yang saat itu disponsori oleh perusahaan jarum ini. Kenapa maksud saya ya kaitannya kenapa kok akhirnya dia berinvestasi untuk promosi melalui jalur olahraga itu kenapa gitu? Kurang tahu juga sih saya, Bu. Oke, jadi kira-kira Ban, kamu kepikiran nggak kenapa? Karena kayak Coca-Cola kan minuman berenergi Iya, gitu kan, minuman tapi berenergi. dia supportnya ke sepak bola gitu kan. Apakah mungkin ini karena banyak masa di situ? Bisa jadi. Bisa jadi karena kalau kita lihat juga Jarum kan menyasar ke cabang olahraga di Indonesia yang terbilang ramai di Indonesia dengan masyarakatnya. Betul. Bulu tangkis kan emang ini banget kan di Indonesia kan? Iya, kuat kan Indonesia juga di kancah internasional. Mungkin dari situ mereka mulai memperluas investasinya ke cabang olahraga bulu tangkis ini. Bisa jadi sih. Jadi akhirnya di sini kita bisa paham gitu kan kalau misalkan kita balik lagi kalau personality, lifestyle and value itu setiap brand pasti punya. Pasti punya, ya benar. Dan pengen juga match sama si konsumennya gitu ya. Berarti konsumen Jarum itu orang tua-tua karena budaya Belum tentu gitu. juga, Bu. Karena kan di sini juga Jarum ini seperti yang Ibu bilang tadi di awal, mereka mengiklankan dengan orang-orang yang ini juga, cuman tetapi berbeda dengan cara bagaimana mereka menyampaikan pesan tersebut. Jadi walaupun zaman telah berubah, mereka tetap menggunakan artis yang pakai belangkon ini. Nah, tapi mereka ubah bagaimana cara mengiklankannya, cara menyampaikannya, sehingga tidak tergerus sama zaman sekarang yang saat ini kita rasakan gitu. Betul. Tapi pada akhirnya ya kalau misalkan kebetulan gitu kan keluarga saya ada yang merokok gitu, jadi agak sedikit tahu gitu. Kalau misalkan ada tamu nih datang ke rumah saya yang mengkonsumsi Marlboro itu pasti orang muda. Tapi yang mengkonsumsi produk rokok Jarum itu kayaknya orang-orang yang udah berumur. Jadi kalau menurut saya segmennya antara Marlboro dan juga Jarum itu berbeda gitu ya. Makanya kenapa juga Jarum itu menggunakan warna orange. Which is orange itu kan kayak vintage, ada heritage-nya gitu kan. Dan juga ya akhirnya yang membeli yang juga segmennya segmen yang sudah old juga. Iya, old juga. Iya kan? Iya. Nah, jadi menarik ya. Jadi ibarat kata brand itu juga bisa diasosiasikan dengan yang tadi personality, lifestyle and value ya juga digambarkan oleh influencernya atau brand ambassadornya ya. Dan juga dengan warna bungkus packagingnya. Warna bungkus, kemudian juga bagaimana mereka memasarkannya. Betul. Dengan komposisi-komposisi yang digunakan dalam periklanan mereka. Oke. Poster-poster mereka gitu. Poster-posternya gitu ya, betul. Nah, jadi kenapa? Karena ini mendukung kalau misalkan kita pakainya untuk orang-orang yang old tadi, tapi warnanya tiba-tiba warna biru dan putih, kan jadi nggak match gitu kan ya? Nggak ada afiliasi gitulah. Nggak terhubung, nggak beda gitu kan, akhirnya nggak tersampai bisa pesannya gitu ya. Oke, iya menarik banget nih. Jadi kita ngobrol diskusi ini kita bisa belajar banyak hal ya. Belajar bagaimana mereka walaupun produk-produk yang istilahnya nggak untuk semua orang, mereka bisa memasarkan dengan menarik dan bisa memikat banyak orang gitu. Betul. Dengan periklanan mereka. Betul, menarik sekali. Terima kasih Tabia Banaya sudah berkenan untuk kita diskusi di sini. Nah Soulmate jangan lupa untuk terus saksikan podcast bersama saya Mata Bara Brutu. Saya Fatimus Satalbana. Oke. Pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.